Terdakwa kasus korupsi pengelolaan tata niaga komoditas timah Harvey Muiz menjalani sidang dengan agenda pledoi hari ini. Apa saja nota pembelaan yang akan dibacakan pihak Harvey? Untuk mengetahui lebih lanjut, kita sudah terhubung dengan jurnalis Metro TV Rona Marina langsung dari Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Rona, apakah sidang sudah selesai dan apa saja poin-poin pledoi atau nota pembelaan yang dibacakan Harvey? Ya, baik Marcel, terkait dengan sidang dengan agenda pledoi bagi terdakwa kasus dugaan korupsi tata niaga timah Harvey Muiz dan juga dua terdakwa lainnya ini memang baru dimulai kembali pada pukul 13.30 waktu Indonesia Barat. Di mana tadi sempat ada skors terlebih dahulu yang mana memang dari terdakwa pertama ini adalah dari Direktur Utama PT RBT dan kemudian dilanjutkan Direktur Pengembangan Usaha PT RBT, baru yang terakhir kali membacakan pledoinya adalah Harvey Muiz pada sekitar pukul 14.30 waktu Indonesia Barat tadi. Jadi hingga saat ini kami memantau langsung di depan dari ruangan sidang. Ini sidang pledoi bagi Harvey Muiz ini belum selesai dibacakan begitu ya. Namun kami tadi sudah mendengarkan beberapa poin yang sudah disampaikan oleh Harvey Muiz terkait dengan pledoinya hari ini. Di mana tadi dalam pledoinya ini Harvey Muiz membuka dengan membacakan di mana ia merasa bersyukur dan juga merasa berterima kasih kepada pihak-pihak, yakni mulai dari tim kuasa hukumnya, keluarga besarnya, dan yang tak kalah selalu disebutkan yakni adalah sang istri Sandra Dewi. Di mana Sandra Dewi ini memiliki peran yang besar untuk membantunya keluar dari tekanan dari mulai sidang pertama hingga hari ini, di mana ia juga merasa bersyukur memiliki Sandra Dewi yang sejak 7 tahun lalu ini sudah menjadi istrinya begitu ya. Dan dalam poin-poin terkait dengan dugaan korupsi kasus timah di PT Timah TBK ini, Harvey Muiz menyatakan bahwa dirinya ini merasa yang paling dimanfaatkan dalam pencitraan dan dirinya juga merasa yang paling dirugikan dalam hal ini, terutama karena dirinya ini sangat disorot karena sebagai perannya menjadi seorang suami dari Sandra Dewi ini sendiri. Harvey Muiz juga mengatakan bahwa niatnya untuk membangun PT Timah TBK ini adalah niat yang justru baik karena melihat potensi dari Kepulauan Bangka Belitung yang memiliki sumber dari timah yang sangat besar, maka hal ini harus dilakukan perbaikan-perbaikannya melalui PT Timah TBK dan juga pengolahannya melalui PT Timah TBK agar bisa lebih maju. Yang mana Harvey Muiz juga mengakui bahwa sebelumnya ini PT Timah TBK ini sempat hampir mengalami kebangkrutan. Namun karena perannya dan juga beberapa orang yang menggunakan cara-cara Harvey Muiz inilah akhirnya PT Timah TBK dapat menghasilkan keuntungan bahkan hingga sampai 1 triliun pada setiap 1 tahun begitu. Namun Harvey Muiz mengatakan bahwa justru rencananya ini atau cara-caranya yang dinilai tidak biasa ini malah justru menjerumuskannya ke penjara, sehingga ia juga mengaku bahwa ia juga mengklaim bahwa ada beberapa pihak sebetulnya yang ingin memfitnah atau iri atau merasa dilangkahi terhadap ia dan juga orang-orang tertentu untuk bagaimana caranya ia dimasukkan ke dalam penjara, padahal niatnya ini untuk membantu keuangan negara. Nah, meski demikian Marcel, ini tadi Harvey Muiz juga tidak menyebutkan siapa pihak-pihak yang merasa iri atau merasa bahwa ia memfitnah Harvey Muiz. Di sini Harvey Muiz juga tidak menjelaskan secara rinci karena di sini tadi Harvey Muiz mengatakan hal-hal tersebut dengan ekspresi yang hampir menangis begitu ya, terutama ketika mengucapkan bersyukurnya ia memiliki Sandra Dewi hingga hari ini. Dan selain dengan Harvey Muiz juga ini ada dua terdakwa lainnya yang juga membacakan pledoinya hari ini, yakni seperti Direktur Utama PT RBT Suparta yang menyatakan bahwa ia merasa tidak adil karena ia harus membayar ganti rugi kepada negara sebanyak 4,5 triliun rupiah. Padahal uang 4,5 triliun rupiah atau hasil dari dugaan korupsi PT Timah tadi itu sudah diberikan kembali kepada negara dan sudah dinikmati oleh negara maupun PT Timah itu sendiri. Jadi ia merasa tidak perlu lagi untuk membayarkan uang senilai 4,5 triliun tadi. Dan juga Suparta ini menyatakan bahwa meminta belas kasihan kepada hakim agar meringankan hukumannya karena merasa keluarganya ini juga dikucilkan oleh masyarakat setempat termasuk anaknya. Dan tidak jauh berbeda halnya ini juga dengan Direktur Pengembangan Usaha Reza Andriansyah yang mengaku bahwa dirinya ini justru tidak terlibat sama sekali terkait dengan dugaan korupsi tata niaga timah ini, karena dirinya ini hanya mengikuti instruksi dari atasan langsungnya, yakni Direktur Utama PT RBT Suparta yang juga ikut membacakan pledoinya pada hari ini. Dan Reza juga menyatakan ini bahwa ia ini sebetulnya hanya mengikuti arahan mulai dari ketika ia bertemu dengan Harvey Muiz, kemudian ketika ia disuruh
untuk memberikan dokumen-dokumen tertentu, baik itu kepada Harvey Mois maupun pihak-pihak lainnya. Di mana ia juga mengaku bahwa Reza ini merasa ia tidak menandatangani satupun dokumen dari hal tersebut, sehingga ia merasa bahwa dirinya ini tidak bersalah sama sekali. Dan sebagai informasi juga Marcel, bahwa hari ini merupakan sidang pledoi bagi Harvey Mois, maka esok hari ini akan ada jadwal terkait dengan pembacaan replik dari jawaban JPU kepada pledoi yang dibacakan oleh Harvey Mois hari ini, dan juga lusa ini akan ada duplik, yakni jawaban dari terdakwa atas replik yang dibacakan oleh JPU pada besok ini. Dan maka dari itu duplik ini akan selesai pada minggu ini, sehingga pada minggu depan sebelum hari Natal ini dapat dipastikan bahwa akan ada sidang putusan untuk Harvey Mois ini. Dia akan dihukum berapa lama, karena memang sebelumnya sudah dituntut 12 tahun penjara dan juga diminta untuk membayar denda 1 miliar rupiah, dan juga kemudian diminta juga untuk membayar uang pengganti sebanyak 210 miliar rupiah. Demikian Marcel, kembali ke Anda di studio. Baik, terima kasih Rona Warina melaporkan langsung dari Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.